Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nur Hayati Sargar, selaku dosen dari mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi. Saya Hilman Fatur Rahman dari kelas AK702 akan menyampaikan hasil dari tugas mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam tugas tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, buatlah profil singkat PT Jiwasraya. Kemudian, pertanyaan kedua, apa saja indikasi awal yang mengarah ke fraud di PT Jiwasraya dan bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya. Dan keempat, bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi pola skema Ponzi dalam em, audit investigasi. Pertanyaan kelima, bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal? Em, Strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Kemudian pertanyaan keempat, keenam, modus operandi yang melibatkan investigasi yang tentunya dapat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah alokasikan. Kemudian pertanyaan ketujuh, em, apa peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud dalam kasus Jiwasraya? Pertanyaan ke-8, bagaimana seharusnya auditor merespons ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai standar akuntansi, seperti dalam kasus Jiwasraya? Pertanyaan ke-9, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk menghitung dan memastikan kerugian akibat fraud? Kemudian pertanyaan ke-10, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi, khususnya dalam kasus Jiwasraya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengawasan perusahaan seperti Jiwasraya dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud. Baik, untuk yang pertama, profil singkat dari PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi milik negara yang berdiri sejak tahun 1859 dan menjadikannya sebagai salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Setelah beberapa kali perubahan, pada tahun 1961, perusahaan tersebut berganti menjadi Jiwasraya. Perusahaan ini bergerak di bidang asuransi jiwa dan sempat menjadi salah satu BUMN terbesar di sektor asuransi. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk asuransi jiwa. Em, Contohnya seperti JS Saving Plan. Namun, Jiwasraya ini kemudian terjerat kasus korupsi dan fraud investasi yang menyebabkan kerugian negara hampir 17 triliun. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, indikasi awal fraud dan deteksi auditor. Untuk indikasi awal yang mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya, diantaranya yang pertama ada pemberian imbal hasil investasi yang relatif tinggi dan tidak sebanding dengan kondisi pasar. Kemudian yang kedua penempatan dana pada instrumen investasi berisiko tinggi atau bisa dikatakan pada saham gorengan. Yang ketiga ketergantungan pada premi baru untuk memenuhi kewajiban lama. Dan yang keempat ketidaksesuaian laporan keuangan dengan kondisi real. Nah, melalui audit investigasi, auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut dengan melakukan analisis tren keuangan dan rasio profitabilitas. Kemudian yang kedua, menilai kewajaran tingkat pengembalian investasi. Yang ketiga, menguji kepatuhan terhadap kebijakan investasi tracing, aliran dana investasi. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan mendalam dengan data pasar dan pihak ketiga eh, dengan wawancara internal untuk menguji konsistensi informasi. Kemudian yang selanjutnya, dampak window dressing terhadap stakeholders. Em, Praktik window dressing ini membuat laporan terlihat sehat dan menguntungkan, padahal kondisi keuangannya sebenarnya mengalami defisit atau bisa dikatakan ini menipu keadaan yang sebenarnya. Yang pertama, investor dan nasabah salah menilai kinerja perusahaan dalam keputusan membeli atau mempertahankan polis.
kerugian yang dampak yang kedua, regulator terlambat mengambil tindakan korektif, dan yang ketiga, keputusan bisnis dan investasi oleh pemerintah menjadi bias karena informasi yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi. Dalam audit investigasi, auditor berperan mengidentifikasi skema Ponzi dengan cara yang pertama menguji keberlanjutan arus kas dengan membandingkan arus kas masuk dan keluar. Kemudian menelusuri sumber pembayaran klaim. Apakah pembayaran ini berdasarkan hasil dari investasi nyata atau dari pembayaran dana peserta baru. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pola ketergantungan terhadap pertumbuhan premi baru. Nah, ketiga pola ini merupakan, eh, khususnya yang ketiga, ini merupakan indikator kuat adanya skema Ponzi. Yang keempat, maaf, yang selanjutnya, kolusi manajemen dan pihak eksternal. Kolusi dengan manajer investasi mempersulit audit karena adanya manipulasi data dan rekayasa transaksi dan konflik kepentingan yang tersembunyi. Untuk mengatasi em, dampak tersebut, auditor melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, melakukan third party confirmation dengan bank kustodian dan regulator atau dengan pihak eksternal tadi. Kemudian, selanjutnya menggunakan forensic data analytics untuk menemukan pola transaksi yang tidak normal. Kemudian yang ketiga, memisahkan investigasi internal dan eksternal untuk mengurangi konflik kepentingan. Selanjutnya, pelacakan alur dana pada investasi saham gorengan. Dalam kasus investasi pada saham yang berisiko tinggi, itu bisa dikatakan dengan saham gorengan, audit investigasi dilakukan dengan cara yang pertama, fund flow analysis untuk melacak aliran dana dari premi penempatan saham. Yang kedua, rekonsiliasi rekening bank dan portofolio investasi. Yang ketiga, perbandingan harga saham dengan fundamental perusahaan atau nilai wajar dari perusahaan tersebut. Dan yang keempat, mengidentifikasi pihak-pihak yang diuntungkan dari transaksi yang tidak normal. Selanjutnya, peran teknologi forensik. Teknologi forensik berperan penting untuk auditor dengan yang pertama data mining untuk menemukan pola transaksi yang mencurigakan. Kemudian yang kedua, digital forensik pada email, dokumen, dan sistem internal untuk mengetahui adanya data-data yang mencurigakan. Dan yang ketiga, visualization tools untuk memetakan hubungan antar pihak. Selanjutnya, respons auditor terhadap laporan tidak sesuai standar akuntansi. Nah, ketika ditemukan ada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, maka auditor selanjutnya harus memberikan opini audit dengan pengecualian atau tidak wajar. Kemudian yang kedua, melaporkan temuan adanya laporan ini kepada regulator, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketiga, melakukan investigasi lanjutan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya adalah langkah menghitung kerugian fraud. Em, Kerugian yang diakibatkan oleh fraud ini bisa dihitung oleh auditor dengan cara yang pertama rekonsiliasi laporan keuangan dengan data pasar. Yang kemudian yang kedua penilaian ulang aset investasi. Selanjutnya analisis cash flow untuk mengidentifikasi dana yang hilang. Dan yang terakhir dokumentasi bukti transaksi untuk memastikan validitas angka kerugian. Selanjutnya peran good governance dalam pencegahan fraud. Em, Penerapan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam mencegah terjadinya fraud. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena yang pertama, penerapan ini akan menghasilkan sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif. Kemudian yang selanjutnya, audit independen secara berkala. Kemudian keterbukaan informasi kepada publik dan regulator,
Dan yang terakhir, budaya etika bisnis yang ditegakkan dari manajemen puncak di ke bawah. Selanjutnya, peran OJK dan kolaborasi auditor. Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam pengawasan kesehatan keuangan perusahaan asuransi, kemudian penegakan regulasi dan sanksi, dan perlindungan konsumen. Nah, auditor investigasi ini dapat bekerja sama dengan OJK melalui pertukaran data dan informasi, kemudian pelaporan temuan audit, dan yang terakhir koordinasi dalam proses pemeriksaan dan penindakan. Sekian hasil dari tugas mata kuliah audit forensik digital dan audit investigasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.